Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati keluarga besar dari almarhumah Umi Syifa binti Hashim Al-Haddad. Kita doakan semoga anak, mantu, cucu, cicit selalu dalam limpahan rahmat, selalu dalam pandangan kasih sayang dari Allah SWT, biar pada sehat, panjang umur, dalam taat pada Allah SWT, biar pada soleh-solehah semuanya, jadi penerus dari perjuangan kakek neneknya insyaallah, jadi penerus dari perjuangan orang tuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para ustadzah yang ada di tempat kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah. Juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya dengerin suara saya kalau kayak begini agak enak juga didengerinnya, merdu gitu. Lebih doainlah biar cepat sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Imran ayat 132. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Umi Syifa udah meninggal, udah setahun. Ntar juga kita, kan dunia mah gitu aja, gantian aja yang tinggal. Dunia diciptakan buat dunia, kita diciptakan buat akhirat. Jadi lalu lalang aja orang di atas muka bumi. Habis ini lewat, tanggal sekian, tanggal sekian, ntar lagi lewat terus begitu. Tapi kita mesti ingat-ingat bahwasanya dengan adanya kematian kita tahu bahwa kita diciptakan di dunia bukan untuk dunia. Ini sekarang nih lagi masa-masa orang berusaha mempertahankan dunia selama mungkin, karena katanya panasnya udah semakin tinggi, bencana-bencana alam juga akan semakin banyak gitu kan. Karena panasnya semakin tinggi jadinya matahari kenain ke benda-benda kering, jadi kebakaran, lebih gampang terjadi kebakaran hutan. Terus juga karena salju beku yang ada di kutub-kutub sana itu, karena panasnya nambah jadinya pada cair. Jadi karena pada cair jadinya lautnya naik, kan gitu. Lautnya naik, banyak terjadi rob, banyak terjadi longsor di mana-mana. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, orang-orang berusaha untuk mempertahankan bumi gitu. Tapi memang saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau gimana-gimana sebelum dari terjadinya hari kiamat yang besar, memang juga pasti akan terjadi kiamat yang kecil buat kita sekalian. Kiamat yang kecil buat kita, berhentinya kehidupan kita, yaitu adalah dengan kematian. Kematian, kayak yang Ustazah Anissa tadi bilang, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat buat kita. Taraktu fikum al-wa'idain, kata Nabi Muhammad, as-samit wan natiq, aku tinggalkan buat kalian dua pemberi nasihat. Tuh ambil aja tuh, kalian mau nasihat nih, yang ngasih kalian nasihat dua hal, as-samit wan natiq, ada yang bisa berbicara, ada yang selalu diam.
Wa amman natik fahuwal Qur'an, adapun nasihat yang berbicara adalah Al-Qur'an. Wa ammas samit fahuwal maut, adapun nasihat yang diam yaitu adalah kematian. Kamu baca di grup WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, turut berduka cita telah meninggal dunia, kan begitu tuh, fulan bintu fulan. Satu hari nama kamu yang akan ada di situ. Satu hari nama kamu yang akan ada di situ. Kamu dengar suara masjid, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia fulana bintu fulan, gitu kan. Satu hari nama kamu yang akan disebut di toa-toa masjid. Kalau kamu lihat ada jenazah lagi dibawa gitu kan, ada ambulan lewat di jalanan, dan betapa seringnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Satu waktu kita yang akan ada di atas keranda tersebut. Satu hari kita yang akan ada di dalam mobil ambulan tersebut. Kalau kamu lewatin nih jalan-jalanan, ketemu aja kuburan umum, mau kamu lewat karet, mau kamu lewat Casablanca, mau kamu lewat Jeruk Purut misalnya, atau kamu lewat di sini nih di Pasar Minggu, di Habib Kuncung misalnya, Taman Makam Pahlawan misalnya, selalu aja nggak kesana, nggak kesana, nggak kesana, kamu akan lewatin kuburan. Hari ini kamu lewat, satu waktu kamu yang akan dilewatin orang. Satu hari kamu lewat di atasnya, suatu waktu nanti kamu yang akan ada di dalamnya. Mau nggak mau, nggak ada yang bisa kabur dari kematian. Jangankan kabur dari kematian, sekedar buat majuin semenit, majuin 2 menit, atau mundurin 2 menit, udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa lagi, teman-teman saya sekalian. Tapi orang mendapati kematiannya itu ada macam-macam. Ada yang kayak Umi sih Pak, udah nyiapin ini, nyiapin itu, gitu kan. Habib Ahmad bin Alawi bin Ali Habsyi meninggal di Jakarta. Beliau, tapi jenazahnya kemudian dibawa ke Solo karena beliau memang wasiat minta dikuburkan di samping ayahandanya. Ya, memang beliau nggak sempat ketemu waktu hidupnya karena jauh-jauhan. Ayahnya pergi ke Solo, beliaunya tinggal di Sewun. Sampai dengan ayahnya meninggal dunia, beliau nggak sempat ketemu sama ayahnya. Zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang, pesawat nggak gampang, naik kapal laut juga bukan gampang, gitu kan. Jadi beliau udah pesan gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, waktu beliau meninggal dunia, orang-orang pada berdebat, kepengen nih enaknya dimakamin di mana gitu. Orang-orang Jakarta pengen biar dikuburin di Jakarta aja. Orang Palembang juga minta biar dikuburin di sana aja. Kemudian juga orang di Solo juga pada minta biar dikuburin. Orang keluarganya yang ada di Sewun minta juga biar dibawa jenazahnya dikirim ke Sewun. Dan mereka juga punya kemampuan untuk itu. Mereka lagi pada debat ini itu, datang sahabat beliau. Beliau bilang, katanya Habib Ahmad, tolong kalau beliau meninggal dunia bukain kopernya. Ada koper kemana-mana dibawa sama Habib Ahmad. Kemana-mana. Beliau mau pergi ke Jeddah, beliau ada di Tarim, beliau ada di Indonesia, beliau ada dimanapun, beliau selalu bawa tuh koper. Dibuka kopernya, ternyata isinya adalah kain kafan. Ada kain kafan, ada minyak wangi buat jenazah, ada barang-barang buat jenazah. Dia udah persiapkan buat mandiin, buat ini itunya, semuanya udah ada di situ. Dibuka tuh ini ada surat wasiatnya di dalamnya. Isi surat wasiatnya nih, dengerin dengan baik nih. Kalau saya nanti meninggal dunia pada hari apa, jam berapa, di menit keberapa, itu yang beliau tuliskan di situ persis sama dengan kematian beliau yang sesungguhnya. Para wali ini kayak udah bikin perjanjian sama alam langit gitu. Udah kayak teken kontrak mereka untuk hidup dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Udah tahu kapan kematian, udah punya persiapan.
Beliau kemudian bilangin, saya akan meninggal dunia pada hari ini, jam ini, menit kesini gitu. Tolong kain ini pakaikan untuk kain kafan saya, barang-barang ini tolong pakaikan untuk pengurusan jenazah saya, dan saya minta tolong bawa jenazah saya ke Solo karena saya pengen sampingan sama abah saya sesudah mati. Saya hidup gak bisa dampingan sama abah saya minta saat meninggal dunia saya bisa dampingan dengan abah saya, tapi saya juga minta tolong jenazah saya itu, kubur saya itu jangan pas damping-dampingan, turunin sedikit dari abah saya biar saya gak jadi anak yang, maksudnya biar saya bisa jadi anak yang hormat sama abah saya. Insyaallah. Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ini kematian orang-orang nih. Jadi pelajaran buat kita sekalian. Ada yang udah segitu siapnya mematinya. Ada yang udah segitu siapnya sama kematiannya. Sampai dibongkarin pintu nanti biar kerandanya gampang lewatnya. Nih kayak Umi sih Pak begini. Biar ini dibikinin kamar mandi biar nanti kalau saya meninggal dunia gampang mandiinnya. Sampai segitunya dipikirin dengan detail beliau untuk saat-saat kematiannya. Ini yang kayak begini nih kematian yang Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran bahwa ada hamba-hamba Allah, mereka menyambut kematiannya, mereka senang kematiannya, dan ketika kematian itu datang mereka diperdengarkan firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, wahai pemilik hati yang damai, wahai pemilik hati yang selalu ingat sama Allah SWT Tuhannya, ingat sama kematiannya, kan damai itu, gak gerasa gerusu sibuk mulu sama urusan dunia, gak tergesa-gesa mulu, nih harus begini, gua harus punya ini, gua harus punya itu, gak kayak gitu. Ada orang-orang yang tenang hidupnya. Kenapa? Karena ada Allah dalam hatinya. Karena ada Allah dalam hatinya. Menyambut kematian selayak perawan menyambut pinangan. Mereka menyambut kematian serasa wanita yang sudah lama menikah menyambut kelahiran anaknya. Ditungguin kapan nih. Masya Allah, begitu datang senang luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang senang, man ahab liqa Allah, ahabballahu liqa. Siapa yang senang sama pertemuannya dengan Allah, Allah pun senang dengan pertemuannya dengan hamba tersebut. Man karih liqa Allah, siapa yang benci sama kematiannya, karihallahu liqa, Allah pun benci ketemu sama dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pemilik jiwa yang tenang, hati yang damai. Ini saatnya nih kita yang nggak tahu kematian itu kapan datangnya, tapi kamu bisa lihat hati kamu udah damai apa belum. Kamu bisa lihat jiwa kamu tuh jiwa yang keburu-buru sama urusan dunia, pengen ini, pengen itu, harus begini, harus begitu, ataukah sudah menjadi jiwa yang tenang, siap-siap memati, siap-siap sama mati. Kalau kamu udah jadi hati yang tenang, jiwa yang damai, gak gerasa gerusu, gak tergesa-gesa, gak ambisi sama apa-apa dalam urusan dunia, kalau datang kematian Allah bisikin, irji'i ila rabbik, irji'i ila rabbik, balik, sekarang balik, pulanglah ila rabbik, kepada Tuhanmu, pulang, gak usah takut bukan sama yang lain, kok sama Tuhan kamu,
Rob Allah bahasanya. Siapa Rob? Yang memelihara kita, yang memelihara kita. Robba yurabbi tarbiyatan murabbin. Rob, 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 yang memelihara kita. Itu tuh kayak bisikan lebih bahkan daripada ibu kepada anaknya. Nak, pulang yuk nak, mama kangen. Siapa yang takut ketika ada ibu yang penuh kasih, ibu yang penuh cinta, ibu yang telah memelihara kamu dari sejak kecil. Kamu saatnya lagi bepergian, saatnya lagi merantau, ibumu telepon, nak pulang yuk, mama rindu padamu. Bukannya takut, pasti yang ada girang setengah mati, yang ada seneng banget. Irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada pemeliharamu, kepada yang selama ini udah ngurusin kamu. Radiyah, kamu ridho, kamu cinta padanya. Mardiyah, kamu pun dicintai dan diridhoi olehnya. Kamu pulang dalam keadaan sukacita, Allah pun menerimamu dengan keadaan penuh sukacita. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Apa yang kamu takutkan? Saya nggak punya temen ya Allah. Nanti kalau di sana saya sama siapa? Suami saya masih ada, anak-anak saya masih ada, keluarga saya masih ada, saudara-saudara saya sayang sama saya. Oh tenang, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ada Nabi Muhammad, ada para ulama-ulama, ada hamba-hamba tercinta, ada keluargamu juga yang asalnya udah berpulang. Nah, siap-siap dah, kamu pulang menuju mereka. Gak kalah menyenangkannya, gak kalah senangnya. Fadkhuli jannati. Tertakutnya gimana ya Allah, rumah saya bagus, dunia enak, senang. Oh tenang, kata Allah, yang aku siapkan untukmu jauh lebih nikmat lagi. Fadkhuli jannati. Ada yang begitu, dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Ada yang begitu, dan semoga kita masuk di antara mereka. Karena yang serem ada yang lain lagi. Karena yang ngeri ada yang Allah SWT ceritakan dalam surat yang lain. Kata Allah SWT, wa qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat berapa itu ya? Bentar. Saya sekalian, saya muliakan, ada orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ajalnya mereka bilang, wa qala rabbi rji'un, ya Allah balikin saya, ya Allah balikin saya, ya Allah. Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Hatta idza jahadahumul maut qala rabbi rji'un. Ada kelompok yang lain, idza jahadahumul maut, apabila datang kepada seorang di antara mereka kematian, mereka bilang, rabbi rji'un, ya Allah balikin saya lagi ke dunia. Saat ajal datang menjemputnya, dia nggak siap, karena dia selama ini hatinya sibuk mulu sama dunia. Kitakah itu orangnya? Kayaknya mirip juga ya. Kita bangun tidur, yang kita pikirin, nih hari mau makan apa, nih hari mau pakai baju apa, nih hari mau ketemu siapa, nih hari nih
Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ada resolusi tahun 2025. Ya kan begitu? Ya kan? Kita bikin nih, tahun ini kita harus begini, tahun ini kita harus begini. Begininya tuh semuanya urusan-urusan dunia, betul? Betul. Ngeri gak sih? Hajat kita kayak kita masih panjang gitu. Ngelihat dunia kita tuh kayak masih panjang gitu. Kita gak pernah mikir bahwa bisa saja tahun depan, bulan depan, minggu depan, bisa saja kita jumpa dengan kematian. Bisa aja. Kalau urusanmu semua hanya terhenti dengan dunia, kalau urusanmu semua yang kamu pikirin hanya akan terhenti dengan kematian kamu, lantas dengan apa kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau semua yang kamu pikirin adalah bekalmu buat dunia, kamu mau bekalan buat matinya tuh apa? Bahkan sering saya sampaikan, kalau semua doamu cuma minta urusan dunia, yang mau bawa buat mati tuh yang mana? Selalu aja yang kamu pikirin urusan dunia. Bahkan sampai urusan ibadah, mikirnya juga buat dunia. Sholat duha buat rezeki lancar. Sholat tahajud biar kebeli tanah belakang rumah. Biar bisa beli rumah jadinya gak ngontrak mulu, begitu kan? Baca Ar-Rahman biar suami gak poligami, biar suami tambah sayang. Bahkan sedekah biar kenapa? Biar dapat tambah lebih banyak, katanya gitu. Semua yang kamu lakukan, bahkan urusan akhirat, kamu kerjakan buat dunia. Teman-teman saudara sekalian, apa gak takut pas datang kematian ternyata kamu gak punya apa-apa? Apa gak serem datang ke negeri akhirat kemudian dibilang, ya Allah saya punya duha, kan kamu duhanya pengen minta dunia, udah saya kasih kata Allah. Ya Allah saya punya tahajud, tahajud kan biar anak kamu lulus tuh waktu itu sekolahnya, kan udah saya kasih. Ya Allah saya punya bacaan Ar-Rahman tiap hari ya Allah, Al-Waqiah tiap hari ya Allah. Kamu baca Al-Waqiah urusan dunia biar rezekinya lancar. Kamu baca Ar-Rahman urusan cinta manusia biar suami kamu tambah sayang. Udah aku kasih waktu di dunia. Yang akhirat ya Allah kamu kan gak minta. Akhirat kamu kan kamu belum bikin apa-apa buat akhirat kamu. Yang mana yang mau kamu kasih? Ya Allah serem. Hatta idza jahadahumul maut, sampai nih yang gerasa gerusu mau urusan dunia nih, yang hatinya tergesa-gesa terus pikiran dunia terus-terusan, ketika kematian datang kepada mereka, wa qala rabbirji'un, ya Allah balikin saya lagi ke dunia. Ngapain kata Allah? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah saya sekarang mau ngamal buat akhirat saya ya Allah. Saya sekarang mau ibadah yang benar-benar buat akhirat saya ya Allah. Sisain buat saya waktu hidup di dunia setahun aja ya Allah. Setahun tambahan ya Allah, setahun ya Allah. Buat saya benerin hidup saya ya Allah, setahun ya Allah. Gak boleh setahun ya Allah, sebulan deh ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu, sebulan saya mau hadir majelis, sebulan saya mau minta maaf sama orang-orang, sebulan saya mau sedekah, sebulan saya mau sholatnya saya benerin, sebulan saya mau rajin baca Quran, sebulan saya mau sholawatan, sebulan saya mau baca maulid biar Nabi sayang, sebulan ya Allah saya mau benerin hidup saya, sebulan. Gak boleh sebulan ya Allah, seminggu deh ya Allah, seminggu ya Allah, minggu depan gak apa-apa deh ya Allah, minggu depan saya mati gak apa-apa, yang sekarang kasih saya dulu waktu seminggu ya Allah, saya mau benerin hidup saya. Gak boleh seminggu ya Allah, sehari deh ya Allah, gak apa-apa sehari ya Allah, besok gak apa-apa ya Allah, besok cabut nyawa saya, tapi jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang please.
besok aja ya Allah. Sehari ini saya mau beneran deh ya Allah, saya mau transfer duit saya ya Allah buat sedekah. Saya mau kasihin harta saya ya Allah. Saya mau minta maaf sama suami, sama anak-anak, sama orang tua, semua keluarga ya Allah. Saya mau minta maaf sama tetangga yang kemarin saya omel-omelin mulu urusan dibuang sampah depan rumah saya. Sehari ya Allah, gak boleh sehari, sejam deh ya Allah, sejam aja ya Allah, balikin saya lagi ya Allah. Gak boleh sejam, 10 menit aja ya Allah, semenit ya Allah, semenit. La'alli a'malu sarihan fima taraktu, saya mau ngerjain apa yang selama ini saya tinggalin. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Gak ada lagi, udah. Itu cuma kalimat keluar dari lisanmu saja. Gak akan aku anggap, gak akan aku ijabah, sebab sudah bukan lagi waktunya. Aku kasih kamu kesempatan hidup bertahun-tahun lamanya, dan kamu aku tunggu untuk kembali padaku. Nyatanya kamu selalu sibuk terus-terusan dengan urusan dunia. Allah tungguin kita sekarang, masih ada waktu. Sekarang kematian jadi pelajaran buat kita. Kamukah orangnya itu yang dibisiki irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, atau yang disampaikan padamu kalla innaha kalimatun huwa qailuha? Enggak ada, itu hanyalah omong kosong, tidak akan pernah aku dengarkan ucapanmu. Sudah habis kesempatannya bagimu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang rasakan alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Seram kematian di depan mata, teman-teman. Akrab ghaib yuntadhar, akrab ghaib yuntadhar. Perkara gaib yang paling dekat sama kita, perkara gaib paling dekat sama kita. Kita dengar si fulan bin fulan, habis itu nggak ada. Kita punya teman-teman, kemarin ada masih barengan sama kita, habis itu nggak ada. Dia baru WhatsApp loh tadi pagi, malamnya udah nggak ada. Nggak ketemu, nggak pernah ada dalam hidupmu. Ada bukan? Kemarinan masih WhatsApp sama kita, udah nggak ada aja tahu-taunya. Ya Allah, deket banget. Emang mesti siap-siap, teman-teman, mesti siap-siap. Nggak ada yang nyiapin kematian kamu selain kamu sendiri. Kamu ngarepin siapa yang mempersiapkan kematianmu kalau bukan dirimu sendiri? Nggak bisa diwakilin. Sakaratul mautmu nggak bisa diwakilin orang lain. Saat pencabutan nyawamu nggak bisa diwakilin orang lain. Kamu berbekal buat mati juga nggak bisa diwakilin orang lain. Nggak ada. Tidak anakmu, tidak suamimu, tidak orang tuamu, tidak gurumu, nggak siapa-siapa. Nggak ada yang bisa mewakili kematianmu selain kamu sendiri. Nggak ada yang bisa jalanin saat kematianmu kalau bukan kamu sendiri. Makanya mesti akrab sama Allah, mesti dekat sama Allah, sebab mati nggak ada tempat kembali kecuali Allah. Mesti akrab kita sama Allah, mesti dekat sama Allah. Kalau nggak dekat sama Allah, mau gimana caranya coba? Mau gimana caranya? Nah, kamu akrabnya sama dunia mulu sih, kamu akrabnya sama orang mulu sih. Belajar akrab sama Allah, belajar akrab sama Allah, belajar punya hubungan sama Allah, belajar punya cinta sama Allah, belajar punya rindu sama Allah, belajar punya munajat sama Allah, belajar punya waktu antaramu sama Allah. Bangun di tengah malam terus bilang, ya Allah liatin saya ya Allah.
Ya Allah, liatin saya ya Allah. Kalau Engkau nggak sayangin, habis saya ya Allah. Kalau nggak Engkau ampunin, hancur saya ya Allah. Ucapan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya udah bikin salah, saya punya dosa. Nabi Adam dosa sekali, teman-teman, kita bolak-balik. Rabbana zalamna anfusana, dosa saya udah banyak ya Allah. Illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau nggak ampuni, kalau Engkau nggak sayangi, habis saya ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Kita mesti punya waktu yang serius antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa nih hidup kayak gini nih, sholat hanya di sisa waktu. Nggak bisa hidup kayak gini nih, urusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kok buru-buru. Nggak bisa. Allahnya jangan dikesampingin. Belajar biar Allahnya diprioritasin. Karena kamu nggak bisa lari dari Allah, kamu nggak bisa lari dari Allah. Karenanya kita harus segera punya hubungan yang intim, yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, saya muliakan, di ayat yang tadi saya bacain, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Mesti gimana nih kita nih kalau gitu? Nih hidup kita mesti kayak gimana? Ya Allah, Allah bilang, atiullaha war rasul, yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah, la'allakum turhamun, biar kalian disayangi. Pengen disayang? Nah, gampang caranya. Yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Kerjain deh apa yang Allah suruh, kerjain apa yang Rasulullah suruh. Ini bulannya nih, bulan kita taat. Musim-musimnya nih, musim panen ketaatan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Mawasimul khair, para ulama nyebutnya, musim-musim kebaikan. Bulan Rajab bulan kita nanam, ya kan? Bulan Sya'ban bulan kita nyiram, bulan Ramadan bulan kita panen. Nah, udah bulan-bulannya nih. Udah yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah. Kita benerin hidup kita nih di bulan-bulan Rajab ini. Banyakin istighfar, banyakin minta maaf. Memang masalah kita kan mendosa. Masalah kita dalam hidup ini antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya sama dosa. Bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Ya udah deh, udah rajin bikin dosanya, mesti rajin minta maaf, ya kan? Betul, Bu? Siapa di antara kita yang dosanya kurang? Ada nggak di antara kita yang dosanya kurang? Saya mah kurang, Ustazah, alhamdulillah. Atau semuanya udah kelebihan? Udah kelebihan bukan? Yang udah kelebihan nih mesti banyak minta maafnya. Udah benar dah. Saya doain diri saya doain kamu semuanya juga. Mudah-mudahan biar Allah ampunin dosa-dosa kita. Yang dosanya gede-gede biar dapat ampunan yang gedean. Yang dosanya kecil-kecil tapi banyak, biar dapat ampunan banyak kan. Amin, amin. Doain saya juga, doain kita semua. Doain biar banyak-banyak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa kita andelin, teman-teman. Ini masalahnya kita tuh gak punya andalan. Mau kita anaknya siapa, mau kita muridnya siapa, nih kan? Mau kita itu punya apa, misalnya gitu, nggak ada yang cukup buat kita andelin. Saya nggak bisa ngandelin nih, bisa punya hafalan hadis banyak. Kata Nabi, ini siapa yang hafal 40 hadisku wajib dapat syafaatku. Ih, kalau diterima. Nah kalau nggak diterima mau jadi apa? Mau andai nih hafal Al-Quran nih 30 juz, mau andai gitu. Saya nggak hafal, tapi andai nih hafal 30 juz. Kalau diterima, teman-teman saya sekalian,
itu yang ngebunuh Sayyidina Ali, atau Mustafa Kemal Atatürk itu yang ngancurin kota Turki, itu hafal 30 juz Quran loh. Yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hafal 30 Al-Quran, 30 juz Al-Quran. Jadi apa coba? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Wah, saya kan punya ibadah nih banyak nih, alhamdulillah, dari umur muda belum balik sampai sekarang. Saya nggak berhenti tahajud. Nggak pernah saya tinggal tahajud dari zaman umur muda. Walaupun saya yakin di sini kagak ada yang kayak gitu, tapi andai nih ya teman-teman saya sekalian, iblis ibadah 70.000 tahun sebelum akhirnya diusir dari surga. Tiap jengkal tanah di bumi, tiap jengkal tanah di langit udah pernah dibuat sujud sama iblis. Apa manfaatnya? Fakhruj minha fa innaka rajim, kata Allah. Keluar kamu iblis dari surga, kamu terkutuk. Hanya karena nggak mau disuruh sujud sama Nabi Adam alaihissalam. Allah tuh punya sifat, ini saya serem banget nih. Allah punya sifat, kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, la yubali, nggak peduli. Allah punya satu sifat namanya la yubali, Allah nggak peduli. Mau kamu punya ibadah kayak iblis ribuan tahun sekalipun, kalau Allah mau murka sama kamu, Allah murka dan Allah nggak peduli. Mau kamu anak Nabi kayak anaknya Nabi Nuh sekalipun, ya bunayya arkam ma'ana, nah masuklah di sini barengan sama Abah sini nak, di atas kapal. Sebelumnya berapa hari sebelumnya, Nabi Nuh sebelum bangun kapal itu, Nabi Nuh dijanjiin sama Allah, Nuh bangun kapal, nanti bumi ini akan aku tenggelamkan, aku akan selamatkan kamu dan keluargamu dari tenggelam. Nabi Nuh udah seneng banget tuh, lagi ngangkutin semua umat, nyari anaknya atuh kurang nih, anak yang lain dan nyampe semua di atas kapal. Istrinya sih udah emang nggak taat, emang maksiat, emang durhaka. Udah deh, Nabi Nuh udah anggap deh istri sih udah deh. Ada satu anaknya di luar, si Kan'an. Nah sini nak, ayo naik ke atas kapal. Irkam ma'ana, kata Nabi Nuh alaihissalam. Sawi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya bakalan naik ke atas gunung, selamat saya dari sana. La asimal yawmin amrillahi lamarrahim. Nak, nggak ada yang selamat hari ini kecuali yang disayang sama Allah. Yang disayang sama Allah, kata Allah tadi, atiullah war rasul la'allakum turhamun. Yang patuh sama Allah, patuh sama Rasul, kamu bakal selamat. Selain daripada itu nggak ada. Yang disayang sama Allah nggak ada. Yang taat aja udah, yang taat. Ayo nak, naik ke atas kapal. Sawila jabalin ya'simuni minal ma'. Sampai akhirnya Nabi Nuh melihat dia tenggelam bersama dengan orang-orang yang tenggelam. Nabi Nuh nangis. Ya Rabbi nabni min ahli, ya Allah, tuh anak saya, ya Allah, dia kan keluarga saya, ya Allah, engkau kan udah janji selamatin saya dan keluarga saya, ya Allah, tuh kan anak saya, itu darah daging saya, ya Allah, dia mestinya selamat dong barengan sama saya. Apa kata Allah? Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Enggak, Nuh itu bukan keluarga kamu. Innahu amalun ghairu saleh. Perbuatannya bukan perbuatan yang saleh. Dia bahkan Allah nggak bilang dia anak yang nggak soleh, enggak, tapi dia adalah perbuatan yang tidak soleh. Betapa ketika kamu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan kamu nggak soleh, Allah menisbatkanmu dengan perbuatan kamu tersebut. Udah bukan orang lagi, udah perbuatan kamu. Ngeri. Allah nggak peduli teman-teman, kamu anak siapa? Anak Nabi loh ini, anak Nabi, Nabi Nuh. Kamu mau ngandelin apa? Ngandelin nasab. Udah berapa puluh nasab. Gak ada yang selamat. Gak ada. Allah gak peduli. Allah gak peduli. Menurut kamu Allah wajib memasukkan kamu ke dalam surga? Gak ada. Menurut kamu Allah wajib ngumpulin kamu barengan sama Nabi Muhammad? Gak ada. Gak ada. Allah gak pernah wajib. Allah bisa banget
kita di dalam alam kubur kita. Allah bisa banget bahkan nyabut iman di dalam hati kita. Allah nggak peduli. Kamu nggak pernah punya, Allah nggak pernah punya kewajiban apapun terhadap dirimu. Nggak pernah. Kamu taat, kamu disayang, kamu maksiat, kamu ditinggal. Allah nggak peduli. Gak ada yang bisa kita andelin, teman-teman. Pokoknya urusannya Allah sayang apa nggak sayang, udah gitu doang. Dan kita nggak pernah tahu nih kita disayang apa enggak sama Allah. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Taunya kapan? Saat ajal datang menjemput, itu baru kita tahu. Adakah Allah sayang? Adakah Allah tinggal? Adakah Allah sayang? Adakah Allah buang? Taunya tar saat ajal datang. Ya Allah, mau ngandelin apa? Saya muridnya siapa? Siapa? Gak ada yang bisa kita andelin, teman-teman, gak ada. Masalahnya cuma Allah sayang sama kita atau Allah buang. Mudah-mudahan semuanya Allah sayang ya. Amin. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Hidup yang taat sama Allah, hidup yang taat sama Rasulullah, biar kamu disayang, biar kamu disayang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan. Cepet-cepetan cari tuh ampunan. Nih bulannya nih, bulan Rejab, ayo dapetin ampunannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surga. Arduhas samawati wal ard, luasnya lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan buat hambanya yang bertakwa. Siapa ya Allah yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra, yang selalu bersedekah dengan sedekah rahasia, sarra, sedekah saat dia lagi gampang, wadharra, maupun saat dia lagi susah. Ini kelas nih, banyak yang bisa sedekah di saat dia lagi gampang, tapi dirinya sendiri lagi susah suruh sedekah, luar biasa. Nah, gue juga hidupnya kayak gini. Ini saya lagi susah serius nih sama Allah, disuruh sedekah juga. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Saat kamu lagi mampu, kamu suruh sedekah. Saat kamu lagi kurang mampu, kamu juga disuruh sedekah. Saat kamu lagi berlebih, kamu disuruh sedekah. Ya itu kan memang pantas ya enggak? Tapi dorok saat kamu lagi keadaan darurat, saat kamu lagi keadaan kamunya sendiri juga perlu disedekahin sama orang, kamu disuruh sedekah juga sama Allah. Luar biasa emang. Tapi ya itu hidup gitu kan. Karena kamu hidup di dunia bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia. Yunfikun. Saudara sekalian, ini artinya yunfik, mengeluarkan. Bahkan bukan hanya harta loh, tapi juga perhatian, kasih sayang. Kamu ngerasa suami kamu sayang sama kamu, gampang kamu sayangin dia. Tapi Allah tuh nyuruhnya nggak cuman serok, borok juga. Saat kamu lagi ngerasa bahwa suami kamu tuh nggak sayang sama kamu, nah tuh cobain sayangi dia. Saat kamu diberi banyak perhatian sama suami kamu, kamu gampang buat ngasih perhatian sama suami. Tapi bahkan di saat kamu, suami saya kok nggak ada sayang-sayangnya sama saya, nggak ada perhatian-perhatiannya sama saya, kata Allah, infak fitrah, ayo tuh kamu keluarkan, kamu berikan kasih sayang kepada suamimu. Bahkan di saat kamu merasa bahwa di suami kamu tuh kurang perhatian sama kamu, kamu bisa nyayangin anak-anak kamu di saat anak kamu
sayang sama kamu, itu gampang. Tapi bahkan di saat kamu ngerasa anak kamu ninggalin kamu, anak kamu gak sayang sama kamu, kamu tetap sayang sama dia, kamu tetap perhatian sama dia, kamu tetap doain dia, kamu tetap memberi kepada dia. Ini teman-teman, ini kelas hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita ada di kelas itu tuh. Tetap memberi bahkan di saat kita sendiri merasa kekurangan. Tetap memberi kasih sayang bahkan di saat kita sendiri merasa kekurangan. Dia gak sayang kok sama saya, gimana mungkin saya bisa sayang sama dia? Itu dia masalahnya. Disitulah kenapa Ustazah ada orang bisa memberi kepada orang lain bahkan saat dirinya sendiri merasa kekurangan, adalah karena bahkan di saat dianya sendiri kekurangan, bukan merasa kekurangan. Ada orang yang bisa memberi bahkan di saat dirinya sendiri kekurangan. Kok bisa? Karena dia tidak pernah merasa kekurangan sama kasih sayangnya Allah. Teman-teman, ini saya dengar dari seorang psikolog ya, bukan dari saya. Tungku kasih sayang yang kita punya, yang bisa penuhin cuman Allah SWT dan Rasulnya. Dengerin ucapan saya, ini penting. Kita nih semua manusia nih punya tungku, punya wadah buat menerima kasih sayang, gitu ya. Kalau seseorang itu punya tungkunya itu ada, gitu, dia bisa bagi, dia bisa beri. Tapi ini kan makanya anak kurang kasih sayang, nantinya jadi anak yang bandel, anak yang nggak disayang, begitu kan? Nantinya juga dia selalu aja bikin repot urusan orang segala macam gitu. Nah, tapi tungku kasih sayang itu yang bisa penuhin cuman Allah SWT dan Rasulnya. Yang lain, orang yang lain, itu tuh kalaupun memang memenuhi, nggak akan pernah bisa penuh. Sepenuh-penuhnya orang tua sayang anaknya. Anak itu dari kecil disayangin, dibimbing, dicintain, nggak pernah diomelin, nggak pernah diapain gitu. Itu tuh kalaupun ada, itu nggak sampai penuh. Tetap aja dia akan mencari-cari kasih sayang dari suaminya, dari anaknya, dari apa, terus tuh baru bisa penuh full kalau dia itu sudah ngerasa disayang sama Allah SWT. Kalau udah Allah dan Rasulnya sayang sama dia, sampai jadi penuh. Kalau udah penuh, dia selalu bisa memberikan kasih sayang pada siapapun. Makanya kenapa Nabi Muhammad disakitin sama orang kayak apapun gak pernah membalas dengan menyakiti orang lain. Dikatain kayak apapun gak pernah ngebalas perlakuan orang lain dengan keburukan-keburukan. Kenapa Nabi Muhammad sampai udah ada pedang di lehernya, Nabi Muhammad tetap bisa maafin tuh orang? Kenapa? Tungku kasih sayangnya penuh, luber. Itu yang Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai pemberi kasih sayang buat semesta. Itu sebabnya Nabi ketika menyebut tentang Nabi Muhammad, Allah ketika menyebut tentang Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sifatnya semua tentang kasih sayang. Karena full tankinya Nabi Muhammad dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh yarhamukillah. Karenanya yang bisa memenuhi kasih sayang yang kita perlukan Allah dan Rasulnya. Allah karena memang Allah pemilik Rahman Rahimnya, Allah pemilik rahmatnya. Nabi Muhammad karena Allah bagi kepadanya kasih sayang yang cukup buat memenuhi semesta. Selebihnya nggak ada, selebihnya nggak ada. Karenanya kamu pengen bisa jadi orang yang terus bisa yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, itu harus jadi orang yang sudah terpenuhi tangkimu ini dengan rahmatnya Allah. Di mana dapat tuh rahmatnya Allah? Salah satunya di majelis-majelis kayak gini. Salah satunya dengan kamu mendekatkan diri kepada Allah di malam-malammu, di waktu kamu yang enak antara kamu sama Allah, kamu munajat sama Allah, kamu nangis di hadapan Allah, tuh lagi dibersihin tuh
dosa-dosanya lagi bersihin, digantiin sama Allah dengan rahmatnya Allah. Saat kamu lagi sholawatan Nabi Muhammad tuh rahmat Allah turun. Terus tuh kayak gitu tuh sampai tangkinya jadi banyak. Kau udah tangkinya udah penuh, kamu enak nyayangin orang lain, nggak bawaan pengen marah-marah mulu sama orang, nggak bawaan nuntut mulu, kamu harus begini sama saya, kamu harus begini sama saya. Nggak ada, yang ada adalah apakah saya sudah menyayangi dia, apakah saya sudah benar sama dia, apakah saya udah terus ngasih terus. Bukankah mencintai adalah memberi? Mencintai adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Mencintai, kamu mencintai Allah dan Rasulnya, maka kamu akan bisa memberi kepada hamba-hamba Allah. Kamu bisa memberi kepada umat Nabi Muhammad tanpa pernah nuntut sama siapapun. Nah, kalau udah nuntut, saya harus dapat begini, kamu harus begini, kurang tuh. Itu tangkinya tuh masih kosong, makanya ngarep-ngarep ya. Mudah-mudahan gitu jadi orang-orang yang benar-benar dapetin rahmat ridhonya Allah SWT, dapetin kasih sayangnya Nabi Muhammad, biar bisa ngamalin nih yang Allah SWT sebutkan sebagai al-muttaqin, sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang yang selalu bisa memberi fisarra'i wadh-dharra, saat dia gampang, wadh-dharra, saat dia sendiri juga dalam keadaan kekurangan, wal kadhiminal ghaid, dan orang yang bisa nahan emosinya nggak meluap-luap. Kenapa? Hatinya damai. Kenapa bisa damai hatinya? Tungku kasih sayangnya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bisa nggak emosian, ngelihat apaan aja tenang terus-terusan. Wal afina anin nas, bisa maafin salahnya orang. Orang boleh bikin salah apapun, tapi dia selalu bisa memaafkan kesalahan orang. Hamba-hamba yang bertakwa. Kita disuruh gitu sama Allah di atas muka bumi ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada hamba-hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Apakah orang yang bertakwa ini orang yang gak pernah bikin salah dalam hidupnya? Apakah orangnya itu orang yang gak punya masa lalu yang kelam, gak punya dosa-dosa di masa yang lalu? Gak gitu kata Allah. Pernah bikin dosa, masa lalunya mungkin kelabu, atau dalam hari-harinya juga ada aja yang namanya bikin salah. Namanya manusia, punya aja salah. Tapi mereka, bedanya nih orang takwa nih, alladzina idza fa'alu fahishatan, ketika mereka mengerjakan perbuatan keji, perbuatan salah, ngomongin orang, misalnya terus ada kata-kata yang kasar keluar dari mulutnya, misalnya gitu ya, atau ghibahin orang misalnya gitu. Nah, orang bikin salah kan ada aja. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat kemaksiatan, ngelihat tontonan-tontonan yang salah, mandang laki-laki yang bukan mahramnya dengan pandangan rasa suka misalnya gitu. Dzalamu anfusahum dzakarullah, ingat sama Allahnya cepat. Wastaghfiru lidzunubihim, mereka kemudian mohon ampun pada dosa-dosanya. Nggak nyalahin, ya emang siapa zaman sekarang nggak ngomongin orang, ya udah pasti aja lah ngomongin orang. Nggak gitu. Nggak nyari-nyari pembenaran. Nggak nyari pembenaran. Bikin salah ya minta ampun sama Allah. Bikin salah, ngaku aja masalahnya, ngaku aja, diminta ampun sama Allah. Di waktu malamnya dia tengadahin tangannya, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Abis maghrib 70 kali, abis subuh 70 kali, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah sayangin, ya Allah ampunin, ya Allah terimalah taubatku padamu, ya Allah terimalah saya di sisimu, ya Allah. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, bukankah nggak ada yang bisa ngampunin dosa-dosa kita selain Allah. Walam yusirru ala ma afalu, dan dia nggak lanjutin dosa-dosanya. Cirinya seorang hamba yang bertakwa adalah dia pernah berbuat dosa, bukan selalu ngerjain dosa, bukan terus-terusan ngerjain dosa. Itu ciri Allah, ciri hamba-hamba yang bertakwa. Kalau kamu mau tanya
saya ini ustazah, dulunya bikin dosa ustazah, saya ini pernah berbuat dosa ustazah, Allah udah ampunin apa belum ya? Dosanya mesti kamu kerjain terus-terusan apa enggak? Enggak sih ustazah, itu jadi masa lalu buat saya. Pertanda Allah telah menerima taubat. Kamu mau tahu taubat itu diterima apa enggak sama Allah? Kamu lihat sekarang masih enggak tuh kamu kerjain dosanya. Kalau masih terus-terusan dikerjain dosanya, bisa jadi kamu bukan orang yang diterima taubatnya. Sebab cirinya kata Allah SWT, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka enggak lanjutin dosa-dosanya tersebut. Wahum ya'lamun, sementara mereka sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan salah. Kalau kamu udah tahu perbuatan itu salah, jangan lanjutin. Kalau nyasar, jangan dilanjutin. Baliknya jauh, belum tentu bisa keburu buat balik. Kan begitu? Kalau kamu tahu nih lagi jalan nih, toto nyasar, jangan kemudian yang ini nyasar kayaknya ya udah ya nggak apa-apa ya, kita lanjutin aja ya. Kayaknya pemandangan di depan cakep tuh, ya udah kita lanjutin aja. Baliknya jauh, belum tentu keburu, belum tentu kamu punya waktu buat kembali lagi ke jalan yang benar. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Kalau kamu kerjain itu semuanya, taat sama Allah, taat sama Rasulullah, kemudian lagi kamu bisa memberi bahkan di saat kamu sendiri sedang kekurangan, saat gampang, saat susah kamu terus bisa memberi. Kemudian lagi kamu bisa menahan emosi dalam hidup kamu, gak gampang melampiaskan emosi kamu. Wal afina anin nas, dan kamu bisa menjadi orang yang selalu memaafkan kesalahan orang serta berbuat kebaikan kepada siapapun aja. Kalau kamu habis bikin salah, kamu nyeselin dosa, minta ampun sama Allah dan enggak lanjutin bikin salah, ulaika lahum maghfiratun mir rabbihim. Yang kayak beginian nih dapat ampunan dari Allah. Dapat ampunan dari Allah. Ulaika jazaohum, balasan buat mereka satu, ampunan dari Allah. Terus jannatun tajri min tahtihal anhar. Tempat kembali kamu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah seindah-indah balasan buat hamba-hamba yang selalu berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Umi Syifa dalam alam kuburnya. Kita udah lihat nih orang-orang yang menang jalanin kehidupan, teman-teman. Dunia ini perlombaan. Makanya tadi Allah bilangnya wasari'u, bercepat-cepatlah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim. Allah bilangnya gitu kan? Ya udah boleh 5 menit lagi. Allah bilang wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim, cepet-cepetan menuju ampunan Allah, cepet-cepetan menuju surga. Saudaraku sekalian, kenapa begitu? Karena dunia ini adalah tempatnya perlombaan. Itu adalah tempatnya, dunia adalah tempatnya perlombaan. Ini kita kalau ngeliatin nih orang-orang yang udah berlalu dari kita. Umi saya udah sering cerita kayak gimana akhir hidupnya. Umi Sipa, kita udah liatin gimana akhir kehidupannya. Tadi yang saya ceritain Habib siapa? Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi, itu dah saya sampaikan bagaimana akhir kehidupannya. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Mereka adalah pemenang perlombaan kehidupan. Ini yang di atas kita nih, yang udah nunjukin nih sama kita nih gimana seharusnya mereka jalanin kehidupan, udah dilewatin sama mereka dengan cara-cara yang terbaik. Tinggal kita, adakah kita menjadi pemenang kehidupan ini? Di lomba hidup nih kita menang apa enggak? Kita menangkah ataukah naudzubillah min dzalik menjadi orang yang gagal dalam kehidupan? Kita udah dikasih tahu sama Allah, yang menang yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang kalah, saya pun juga udah sampaikan tadi, wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha. Kata Allah, itu kata-kata yang keluar gitu aja saya nggak mau dengerin. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah dalam ayat yang lain.
Enyahlah kamu, jangan ngajak ngobrol saya. Enyah kamu, gak usah doa, gak usah manggil saya, kata Allah. Doa kamu udah terlambat, minta kamu udah bukan waktunya. Sekarang udah tutup masanya, udah bukan lagi waktu dimana saya mau mendengar doamu. Waktu hidup di dunia iya, waktu hidup di dunia saya bilang, kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah nih saya akan aku ijabah. Itu waktu hidupmu di dunia. Sekarang waktunya mati, qalah sa'ufiha wala tukallimun, nyahlah, jauhlah kamu dariku, jangan pernah ngajak ngobrol aku lagi, jangan pernah munajat padaku lagi, jangan panggil namaku lagi, sudah bukan waktunya untukmu. Ngeri. Betapa doa, sesuatu yang asalnya Allah anjurkan, menjadi sesuatu yang Allah tak ingin lagi mendengarnya dari kita kalau udah datang waktunya kematian. Sekarang waktunya kita berlomba-lomba, banyakin doa, banyakin panggil nama Allah, sebab Allah masih mau dengar. Tapi kok udah waktunya mati, udah Allah nggak mau dengar lagi dari kita. Yuk berlomba biar jadi menang. Yuk terus tiap hari deketin Allah. Nggak ada arti dari berlalunya waktu jika tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada arti dari berputarnya bumi, ntar malam, ntar siang, ntar bulan sabit, ntar bulan purnama, ya kan? Nggak ada waktu kalau nggak deketin kita kepada surga, nggak deketin kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, nggak deketin kita kepada syafaat Nabi Muhammad SAW, nggak deketin kita kepada kebaikan, nggak ada artinya. Apa menurutmu manfaatnya? Kalau cuma buat nambahin baju saya jadi tambah banyak, saldo saya jadi tambah banyak, duit saya jadi tambah banyak, kerudungan saya jadi tambah banyak, apa artinya? Semuanya bakal kita tinggalin kalau kita mati, bukan? Yuk banyakin kebaikan, ayo banyakin kebaikan, insya istighfarnya banyakin, sholawatnya banyakin, sholat sunnahnya banyakin, zikirnya banyakin, sedekahnya banyakin, senyumnya banyakin, hibur hati orang banyakin, bukan begitu? Minta maafnya banyakin, maafin orangnya banyakin, dah itu aja yang namanya kebaikan kita semua udah tahu kok, kita semua udah ngerti, tinggal kerjain, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bisa diamalin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita bacain suratul Fatihah buat Umi Syifa dan juga buat Umi saya juga, Umi Nur binti Muhdar Asgaf. Anallahu yaghfir lahum yarhamhum. Juga buat arwah semua keluarga kita, silakan sebutkan masing-masing arwah keluarganya. Anallahu yaghfir lahum yarhamhum, taqasyahum birahmal maghfirah rizqinumul jannah birahmatihi syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini suara tambah lama tambah ini ya, tambah sengau. Saya mau minta pamit duluan pulang, habis ini ada majelis lagi di Bintaro, ada Umi Lulu yang bisa mimpin bacaan doa. Saya mau langsung pamitan, mudah-mudahan manfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, doain cepat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.